selamat datang kembali di channel Perdagangan Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, ke-8 PNBN, ke-9 PENIN, dan terakhir Cepin. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 715 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya BJTM di distribusi. Kelihatan ya, JP, RSTP ini nilainya besar-besar dan brokernya yang jual itu 5 broker sedikit dan yang nampung tipis-tipis dan banyak broker retail. Itu yang dinamakan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BJTM volumenya membesar dan ex-date-nya 28 April. Dengan kondisi seperti ini, berarti dividennya itu di tanggal cum-date dividen di tanggal 27 minggu depan ya, pas open market habis libur lebaran langsung ada cum-date dengan nilai 53 dengan harga sekarang berarti 7% lebih ya. Dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin ditarik seperti auto? Kalau auto kemarin, ini update saya terbaru ya. Pantesan auto kemarin itu naik tinggi pas cum-date dividen. Ya mungkin salah satu faktornya itu cum-date dan juga itu EPS-nya ya. Laporan keuangannya bagus. Itu yang membuat auto kemarin open gap up hampir 10% ya. Kalau kondisi seperti ini nggak ada sentimen lagi, cuman bagi dividen mungkin nggak naik. Ya kita lihatlah kalau nekat Bapak Ibu untuk midterm, simpan sampai setahun ke depan lagi sampai dia bagi dividen. Tapi dengan skenario tetap pakai average down. Kalau nggak pakai average down ya seperti ini, belum balik modal. Ya masih minus sampai sekarang. Tapi kan mungkin sudah dapat 2 kali dividen. Nah itu kesempatan yang keduanya ini average down aja. Biar nilainya lebih kecil average-nya, jadi untuk tahun depannya mungkin bisa kembali capital gain. Posisi sekarang kan dari tahun lalu kalau Bapak Ibu beli di harga tertingginya saat sebelum bagi dividen, ya sekarang masih floating loss, hitung ya. Kalau nggak ditambah-tambah. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Kondisinya memang terus membentuk lower low, lower high dan tapi ada doji dan ada volume yang meningkat. Mungkin ada tarikan juga ya. Kita lihat aja. Tapi kalau Bapak Ibu untuk momentum cari capital gain ya lihat kondisi pas open market. Semoga nggak open gap up dan bagus. Ya bisa ikutan momentum. Tapi kalau nggak minat dividen ya untung nggak untung hari itu tanggal 27 April jual sebelum tutupan market. Seperti itu. Untuk BJTM, kalau yang nggak berminat dividen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1265 menguat 0,79%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semarnya BJBR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJBR juga momentumnya sebelum bagi dividen ya. 2 minggu sebelum bagi dividen dia terus naik. Terus baru dibuang. Dan pas dividennya juga nggak naik kan. Nah ini contohnya nggak ada sentimen lain, cuman dividen. Beda dengan auto kemarin itu IPS-nya naik ya, baru saya lihat. Jadi seperti itu. Untuk BJBR kondisinya naik dulu lah ya ke 1300. Balik ke area range konsolidasinya dulu. Ya di atas 1300 kalau tektok-tektok di atas itu aman lah. Kalau di bawah 1300 masih rawan untuk BJBR. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1730, terkoreksi 0,28%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka summary-nya BRIS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya BRIS. Kondisi seperti ini ya masih dalam pembentukan web 5 menurut saya loh ya. Untuk dia mantul lagi dari 1700 untuk menguji resistennya 1800-1850 tuh sangat berpeluang untuk BRIS minggu depan. Tinggal lihat sentimennya. Kalau ISG itu tembus 6850 sampai 6900, BRIS tetap naik. Masih targetnya sama 2000. Pokoknya kalau kondisi seperti ini, kalau mau aman ya jangan turun lagi dari 1700, jangan turun dari EMA 20. Karena kalau dia turun dari EMA 20 nya dia akan ke arah EMA 60 di sekitaran 1600. Jadi turun 100 poin lagi. Agak susah menurut saya kalau dia nggak langsung gas 2 hari perdagangan sisa di April. Jadi seperti itu. Untuk BRIS kondisi seperti ini ya masih sama, dia akan menguji lagi resistennya, mungkin nggak tembus 1800 itu kan resisten kuat semenjak
Desember 2021. Jadi hampir 1,5 tahun yang lalu itu yang akan diujinya. Jadi seperti itu. Bris, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 404, terkoreksi 1,46%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Agro juga bagus ya. Koreksinya juga ya walaupun candle hammer, tapi sepertinya nih hammernya nih aman. Tapi tetap hati-hati kalau neckline-nya ini jebol. Pokoknya 403.94 tuh jangan tutup di bawah itu. Kalau tutup di bawah itu false break. Harusnya untuk Agro ini kalaupun koreksi, kalau memang mau cepet naiknya, mau kembali menguji trendline downtrendnya ini di 420, satu candle aja boleh koreksi. Jumat tutupan market harus tembus 420. ISG itu berarti harus tembus 6.850, 6.900. Itu aja untuk Agro ya. Kalau Bapak Ibu ada beli di 404, pokoknya tutup di bawah 394 menurut saya loh ya, stop loss aja. Tapi kalau nggak mau stop loss, mau disimpan sampai profit juga boleh. Yang penting sabar. Jadi seperti itu. Untuk Agro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 104, terkoreksi 0,95%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya BBKP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBKP kondisi seperti ini, support 100 harus dijaga. Di Mei April ini juga nggak boleh lagi turun dari 100. Kalau dia turun dari 100, indikasinya bisa lanjut downtrend karena sudah membentuk lower high seperti pola cup and handle ini. Ini lower high-nya sebelumnya di sini, dan hati-hati neckline ini pola cup and handle turun lebih dalam. Seperti yang sering saya bilang, kalau turun dari 100 tuh arahnya 80. Itu aja. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Kalau mau berharap harus siap rugi waktu. Sabar-sabar menunggu, melihat portofolio yang terus merah. Ya seperti itu. Kalau mau aman merah portofolio, big bang, big cap, udah sabar aja tunggu. Kalau sampai seperti ini nih, ya kecuali Bapak Ibu bisa hitung fundamentalnya, tahu story ke depannya seperti apa, ya bisa aja. Tapi kalau modalnya feeling doang, ya menurut saya lebih ke big bang aja lah udah. Tapi dengan harga sekarang juga big bang tuh udah lumayan tinggi. Ya, pakai strategi average down lagi. Kalau Bapak Ibu untuk long term 2 tahun 3 tahun ya nggak masalah. Average down setiap bulan nabung boleh juga. Seperti itu ya. Untuk big bang maksudnya. Kalau ini ya hitung-hitung fundamental. Kalau saya sih saya tradingkan aja dengan kondisi seperti ini. Jadi untuk BBKP kalau mau aman tembus dulu area 110 lah. Titik amannya 110, tembus itu siap-siap uptrend. Pembalikan arah. Tapi kalau dia jebol, lanjut turun lebih dalam. Ini level psikologisnya 100 untuk BBKP. Hati-hati. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1.330, menguat 1,91%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya BNGA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNGA ini dia hari kemarin tanggal 18 itu kumdet dan nilainya 115. Dengan harga sekarang berarti hampir 7%-an dan dia rebound. Ya seperti ini bisa dimanfaatin, tapi yang nggak minat dividen ya cuman dapatnya 1,92%. Dengan kondisi seperti ini untuk BNGA ya sudah selesai. Besok kan open gap down langsung, open market minggu depan. Di ya 7% lah dari harga sekarang. Minimal senilai 115 juga. Dari harga sekarang berarti 1215. 8% ya. Ya segitulah. Berarti ke bawah sini lagi. Di area 1200 lagi untuk BNGA bergerak. Apakah mungkin itu swing low-nya dan dia konsolidasi lagi habis itu naik lagi tahun ini? Ya bisa aja. Kita lihat. Kalau dia jebol 1200-nya ini nanti berarti turunnya lebih dalam nih. Bisa berpotensi sampai 1110 100 poin lagi turunnya. Bisa juga konsolnya di bawah baru naik lagi. Karena BNGA ini udah naik cukup tinggi kan, dari Januari 2022 itu udah naik hampir 50% lebih. Ya wajar lah kalau dia nanti ada koreksi sekitar 20-an%. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 59 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semuanya PNBS malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNBS ya masih sama. Saya bilang ya 57. Kalau dia tutup di bawah itu tinggalin. Karena dia sudah membentuk supportnya udah 2 minggu bertahan di 57. Dan bagusnya ya ada sinyal bagus. 2 hari perdagangan minggu ini dia sudah bergerak di atas EMA 20-nya. Ya momentumnya memang menembus dulu
60 sampai 612. Kalau dilihat volume mulai meningkat. Ya semoga aja ada momentum lah kalau Bapak Ibu mau memampatin, cuman cut lossnya dalam sekitar 5%. Di 56, 55 itu tinggalin aja daripada dibuka 50. Sisa 2 hari perdagangan di April ini di tanggal 27 28, PNBS bisa tutup di 60, itu ada sinyal pola cup and handle ya. Pokoknya jangan membentuk low baru lah untuk PNBS di bawah 57. Jangan sampai tutup di bawah itu. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNLF yang ditutup di harga 334 menguat 1,82%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semalnya PNLF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya untuk PNLF, candlenya doji ya, ada mencoba melawan ya. Supportnya yang dijaganya 320. Nah, ini dia lagi konsolidasi nih di range 320 sampai 340. Tapi indikasinya udah jelek kalau di bawah 340. Kecuali open market habis libur lebaran tembus 340 lagi. Tapi misalnya Bapak Ibu punya ya PNLF di harga penutupan atau beli di bawah, yang penting kondisi sekarang ya, walaupun indikasinya sudah lemah, kalau nggak mampu nembus 340 nya itu ya, asalkan jangan turun dari 320 itu aja. Kalau dia turun berarti turun lebih dalam. Ini bisa jadi nanti pola double bottom ya. Pokoknya jangan turun lah ke depannya. April, Mei jangan turun dari 320. Kalau turun lebih dalam. Seperti itu untuk PNLF. Saja ke saham selanjutnya, ada PNBN yang ditutup di harga 1315 menguat 3,13%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PNBN ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, PNBN masih mempertahankan area support, cuman dia minggu kemarin dan minggu ini sudah membentuk kembali lower high. Memang nggak membentuk lower low, cuman tetap perlu hati-hati itu. Kalau sekali lagi dia jebol 1250 nya, turun lebih dalam PNBN. Jangan diharap-harap lagi lah untuk tren jangka pendeknya ya. Jadi kalau mau bagus, bertahan di atas 1300 atau ya menembus 1400 nya di akhir April ataupun di awal Mei. Itu titik amannya. Bisa jadi nanti double bottom ya. Jangan sampai turun dari 1250. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Penin yang ditutup di harga 1045 terkoreksi 0,94%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semuanya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Penin ini udah sangat berpotensi ke 1000. Mantul nggak di 1000? Harusnya mantul. Di ke arah ini level psikologi supportnya ada di 975, area 1975 itulah area demandnya. Apakah mungkin ada pantulan? Ada peluang mantul lah saham-saham, tapi untuk mantul lebih tinggi ya kita nggak tahu. Ada peluang mantul. Jadi seperti itu untuk Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cepin yang ditutup di harga 372 menguat 5,08%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya Cepin ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Cepin malah bagus. Kelihatan volume mulai meningkat ya. Semenjak 8 Maret, jadi 1,5 bulan yang lalu volume mulai meningkat dan dia mulai konsol di bawah dan kemudian higher low. Peluang besar sih 400 diuji. Ini sinyal uptrend. Yang penting jangan balik lagi di bawah 360. Itu aja. Gak perlu pakai ini EMA 60. Oh EMA 20 boleh. EMA 20 karena dia dekat. Nah ini toleransi 350 ya. Turun dari 350 tinggalin aja. Ini gagal pola dead cat bond. Nih Bapak Ibu bisa tarik nih biar melihat gimana sih bentuk pola dead cat bondnya ya. Ini jebol 350 ya udah pola dead cat bond, nggak bisa dihindar. Pola harusnya naik, nggak boleh turun. Dari 360 pun nggak boleh, harusnya turun untuk Cepin. Tapi kasih aja toleransinya 350 di EMA 20 nya. Gagal bertahan di atas itu jelek. Harusnya ini terus naik untuk Cepin. Targetnya 400. Semoga minggu depan sampai. Seperti itu untuk Cepin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.